Assalamualaikum, kembali bersama channel Adin Apandi. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen. Materi ini akan dibagi ke beberapa submateri. Yang pertama adalah A. Pengertian manajemen, B. Fungsi manajemen, C. Prinsip dan unsur manajemen, D. Bidang-bidang manajemen, E. Jenjang manajemen, dan F. Manajemen organisasi siswa intrasekolah. Oke. A. Pengertian manajemen. A. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen ini dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Manajemen ditinjau dari segi seni. 2. Manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. 3. Manajemen ditinjau dari segi proses. Oke, yang pertama manajemen ditinjau dari segi seni. Manajemen ditinjau dari segi seni. Manajemen sebagai seni karena keberhasilan manajer dalam usahanya untuk mencapai tujuan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber-sumber daya baik manusia maupun alam, terutama sumber daya manusia. Th. Nelson dan Profesor Oi Liang Li. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mary Parker Wallet. Itulah ditinjau dari segi seni. Yang kedua, manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Manajemen disebut sebagai ilmu karena manajemen merupakan sekumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Th. Nelson dan Profesor Liang Li. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari segi proses. Manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gr. Terry. Manajemen sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Encyclopedia of the Social Sciences. Demikianlah ketiga pengertian manajemen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang B, fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R. Terry, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, 4. Controlling. Fungsi-fungsi manajemen ini untuk mengerahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan karakter yang berbeda-beda. Seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan
dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, actuating, penggerakan. Penggerakan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, controlling, pengawasan, pengendalian. Pengawasan merupakan tindakan meneliti antara segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Itulah pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen yang berikutnya adalah prinsip dan unsur manajemen. Prinsip dan unsur manajemen. Satu prinsip, dua unsur. Prinsip manajemen terdiri dari 14, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas atau wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan arah, 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, 7. Pemberian upah, 8. Pemusatan, 9. Jenjang jabatan, 10. Tata tertib, 11. Kesamaan, 12. Kestabilan staf, 13. Inisiatif, 14. Semangat korps atau semangat kerja kelompok atau semangat tim. Itulah prinsip. Unsur manajemen terdiri dari 5M. Man, money, material, mesin, method. Manusia, yang kedua uang, yang ketiga bahan, yang keempat mesin, dan yang kelima metode. Itulah prinsip dan unsur manajemen. Yang berikutnya D. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen terdiri dari 5 bidang. 1. Manajemen produksi, 2. Manajemen pemasaran, 3. Manajemen keuangan, 4. Manajemen personalia, 5. Manajemen administrasi. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi,
pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. SP Hasibuan 2008. Lima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Demikianlah bidang-bidang manajemen. Yang berikutnya, jenjang manajemen. Jenjang manajemen ada 3, yaitu top manajemen, middle manajemen, first line manajemen. Top manajemen. 1. Top manajemen. Manajemen ini terdiri atas sekelompok kecil eksekutif yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Middle management. 2. Middle management. Posisi manajemen tingkat menengah berada di bawah manajemen puncak. Tugas manajemen menengah adalah mengalihkan rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program yang lebih spesifik. Biasanya yang termasuk manajemen menengah adalah manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya. 3. Baseline manajemen. Manajemen tingkat pertama atau baseline manajemen atau supervisor. Manajemen tingkat pertama merupakan tingkatan yang paling rendah. Manajemen tingkat pertama dapat juga disebut supervisor. Tugas dari manajemen ini adalah membawahi langsung pekerja dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Mereka juga yang selalu memberikan motivasi pada karyawan dan menetapkan prestasi yang layak diterima karyawan. Manajemen tingkat pertama terdiri atas supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya. Manajemen OSIS. F. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Sebagai organisasi, OSIS dibentuk dalam usaha mencapai terwujudnya pembinaan kesiswaan. Tentu saja dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Misalnya, OSIS mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan membantu kegiatan sekolah. Bidang-bidang manajemen OSIS harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri atau kebutuhan OSIS itu sendiri. Juga fungsi-fungsi manajemen pasti
diterapkan di OSIS ini. Demikianlah materi tentang manajemen. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama yang sedang belajar tentang manajemen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.